Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian tafsir tentang ayat di atas, tentang permohonan dan doa Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan di sini, wallahu subhanahu istajaba li Ibrahim talabahu tsani adhan. Bahwa Allah Subhanahu wa taala juga mengabulkan doa yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam. Walakinnahu, akan tapi, qala, Allah berfirman, wa man kafara fa umatti'uhu qalilan. Aku berikan semua nikmat pada yang kafir, kepada yang muslim yang ada di kota Makkah. Tetapi wa man kafara, bagi yang ingkar, bagi yang kufur, yang melakukan maksiat, fa umatti'uhu qalilan. Mereka akan aku berikan nikmat hanya sejenak saja. Fid dunya, hanya di dunia saja. Thumma attaruhu ila adzabin nar wa bi'sal masir. Aku akan syarat, aku akan jebloskan, kata Allah, mereka yang ingkar itu, atau yang kufur, yang musyrik, yang fasik itu, ila adzabin nar, ke dalam siksa api neraka Jahannam. Wa bi'sal masir, itulah tempat yang paling buruk. Fil hayatil akhirah, dalam kehidupan akhirat. Ya. Di sini kita akan lanjutkan tentang tafsir ayat yang berikutnya, ayat 128 dan juga ayat 127, 128 dan 129. Setelah kita menjelaskan ayat 126 tentang doa Ibrahim yang Allah kabulkan, kita akan membaca ayat yang berikutnya. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh yarfa'u Ibrahim al-qawa'id min al-bait wa Ismail. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimain lak wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim alaihissalam mengangkat atau membangun pondasi Baitullahil Haram, Ka'bah al-Mukarramah, bersama putranya Ismail alaihissalam. Kemudian keduanya berdoa, Rabbana taqabbal minna, setelah selesai membina Ka'bah. Kemudian berdoa keduanya, ya Allah, terimalah amal baik kami ini. Innaka antas samiul alim. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui tentang apa yang kami lakukan. Kemudian doa berikutnya, Rabbana waj'alna muslimain laka. Ya Allah, jadikanlah kami ini orang yang penuh pasrah sepenuhnya kepada Engkau. Wa min dzurriyyatina, juga jadikan sebagian daripada zuriat kami, keturunan kami, itu ummatan muslimatan lak, sebagai umat, sebagai bangsa yang pasrah, menyerah dan tunduk mentaati Engkau, ya Allah. Kemudian doa yang lain, wa arina manasikana wa tub 'alaina, dan ajarkanlah kami, tampakkan kami bagaimana cara melakukan manasik haji atau ibadah haji. Wa tub 'alaina, kemudian terimalah taubat kami, ya Allah. Innaka antat tawwabur rahim. Sesungguhnya Engkau Maha pemberi taubat, Maha menerima taubat dan Maha pengasih. Kemudian doa yang lain, Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhul kitab wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, utuslah dalam mereka itu seorang rasul. Yang kemudian Allah utus Nabi Muhammad kepada bangsa Arab. Minhum, dari bangsa mereka, dari jenis mereka. Yatlu 'alaihim, yang menjelaskan pada mereka ayatika, ayat-ayatmu, hukum-hukummu. Wa yu'allimuhul kitab wal hikmah, juga mengajarkan kitab Al-Quran, mengajarkan juga hikmah, ya, ilmu-ilmu hikmah. Wa yuzakkihim, dan juga mensucikan jiwa dan hati mereka. Innaka antal azizul hakim, sehingga Engkau Maha perkasa, Maha mulia lagi Maha bijaksana. Ibrahim yabni al-Ka'bata, Ibrahim membangun Ka'bah al-Mukarramah. Nafhamu bi wuduhin min khilali hadhil ayati
anna baital ka'bati kana mawjudan qabla Ibrahim. Dapat kita pahami dengan jelas dari ayat-ayat yang tadi kita bacakan di atas itu bahwa sebenarnya Baitullah atau Ka'bah Musyarrafah itu sudah ada sejak sebelum Nabi Ibrahim. Wa kana qa'iman mundu zamani Adam alaihissalam. Bahkan Ka'bah itu sudah ada, sudah tegak berdiri sejak zaman Nabi Adam, ya Abul Bashar, manusia pertama alaihissalam. وهذه الآية تدل على أن بيت الكعبة كان له نوع من الوجود حين جاء إبراهيم مع زوجه وابنه الرضيع إلى مكة. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya Baitullah al-Ka'bah itu sudah ada, ya, walaupun masih dalam bentuk yang sederhana. Ketika Ibrahim alaihissalam bersama anak dan istrinya datang ke Makkah, itu Ka'bah sudah ada. Wa taqul ayatu As-sadis wa tas'in min surat Ali Imran. Juga ada ungkapan dari ayat Al-Quran surat Ali Imran ayat 96. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Sesungguhnya awal Baitullah, rumah Allah yang pertama yang dibuat untuk manusia adalah berada di kota Makkah yang penuh berkah. ومن المؤكد أن عبادة الله وإقامة أماكن العبادة لم تبدأ في zaman Ibrahim. Sudah jelas dan mendapat pengokohan bahwa sungguhnya ibadah pada Allah Subhanahu wa taala juga mendirikan tempat-tempat ibadah, yaitu bukan saja ada pada masa Ibrahim, bal kanata mundu an khalaqal insana ala dhahri hadhil ard. Bahkan hal itu, yaitu adanya ibadah kepada Allah, ada tempat-tempat ibadah, ya. Bahkan itu semua ada sejak Allah menciptakan manusia di muka bumi ini. Jadi suci Ka'bah pun bukan barang yang baru. Itu sudah ada sebelumnya sejak datangnya seorang rasul, seorang nabi dari Allah Subhanahu wa taala. Ibaratul ayatul ula min al-ayati mahallul bahsi tu'akkidu hadzal ma'na. Ungkapan yang pertama dari ayat tadi itu sebagai fokus pembahasan kita, itu mengokohkan tentang makna tersebut. Karena ayatnya berkata atau berfirman, wa izjarfa'u Ibrahim al-qawa'id min al-bait wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ketikala Nabi Ibrahim mengangkat dan meninggikan pondasi-pondasi Ka'bah, ya, min al-bait, bersama putranya Ismail. Setelah selesai, keduanya berdoa, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah amal ibadah kami ini, perbuatan kami terimalah ya Allah. Ya Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Karena Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Fa Ibrahim wa Ismail qad rafa'a qawa'idal bait allati kanat mawjudatan. Jadi Ibrahim dan Ismail sebenarnya membangun atau memugar Ka'bah dan menyusun atau meletakkan pondasi-pondasinya yang sebelumnya sudah ada sebenarnya. Jadi Ka'bah itu bukan tidak ada sama sekali, tapi ada, kemudian mengalami kerusakan sehingga perlu diperbaiki, dan Nabi Ibrahim serta Ismail memperbaiki Ka'bah sedemikian rupa sehingga menjadi indah. Ya, sudah baik kita pahami dari ayat-ayat yang kita baca. Dikatakan di sini fil ayataini taliyatani yatadharra Ibrahim Ismail ila rabbil alamin wa khamsati talabat hama. Pada kedua ayat yang akan datang yang berikutnya, di sini Ibrahim dan Ismail bertadarru, memohon pada Allah Subhanahu wa taala dengan ada 5 permintaan, ya. Untuk pembahasan 5 permintaan Ibrahim dan Ismail ini insyaallah kita akan lanjutkan pada kajian yang akan datang, ya. Apa saja 5 permohonan tersebut. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan. Jika ada kesalahan, ada kekurangan kejanggalan, mohon dimaafkan dan mohon dikoreksi selalu. Dan saya akhiri, hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa la'afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.